Perkenalkan, nama saya Rizky Kevin Valentin, kelas 1 AB, NPM 2070 2010 67. Materi pengantar ilmu komunikasi. Materi 1. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin sosios yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir Encyclopedia Britannica tahun 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat penyusun seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras, atau kelompok umur. Ciri-ciri sosiologi. Empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sebagai contoh, sosiologi mempelajari tentang fenomena kemacetan di ibu kota Jakarta. Argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi, misalnya adalah kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetus pemerintah daerah. Non-etis, artinya sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Sosiologi lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Penjelasan tersebut juga harus logis, mendalam, dan mudah dipahami. Sebagai contoh, kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal yang buruk. Sosiologi tidak berkepentingan untuk menjustifikasi bahwa kemacetan itu buruk. Itu saja, tidak pula mengatakan bahwa kemacetan itu baik. Karakteristik sosiologi. Yang pertama, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan suatu pengertian baru. 2. Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial. 3. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan. 4. Sosiologi merupakan suatu ilmu. Teoritis, artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi merupakan penarikan akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Sebagai contoh, sosiologi menjelaskan adanya hubungan signifikan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Abstraksi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menanggulangi kemacetan. Kumulatif, artinya sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebab teori-teori tersebut merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian sosiologi tentang kemacetan menghasilkan kesimpulan baru yang melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dibuat sebelumnya. Misal, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab macet adalah karena tingginya daya beli masyarakat, termasuk daya beli konsumsi mobil pribadi. Penelitian lain menyebutkan bahwa mobil memberikan prestige dan status yang menjanjikan buat penggunanya. Kumulatif sebagai ciri-ciri sosiologi artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. 4. Sosiologi merupakan suatu ilmu. Ringkasan tentang 1. Sosiologi Auguste Comte. 2. Mazhab setelah Auguste Comte. Itu sosiologi Auguste Comte dan mazhab setelah Auguste Comte. Auguste Comte adalah orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte ada 3 tahap perkembangan intelektual. Yang satu tahap teologis, yaitu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan roh dewa-dewa atau Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Tahap metafisik, yaitu manusia menganggap bahwa dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkap. 3. Ilmu pengetahuan positif, yaitu manusia masih terikat cita-cita tanpa verifikasi karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terikat pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum alam yang seragam. Mazhab setelah Comte, mazhab geografi dan lingkungan, telah lama berkembang. Dengan kata lain, jarang sekali terjadi para ahli pemikir menguraikan masyarakat manusia terlepas dari tanah atau lingkungan di mana masyarakat itu berbeda. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila
ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut. Teori yang termasuk mazhab ini adalah ajaran-ajaran dari Edward Buckle yang berasal dari Inggris tahun 1821 sampai 1862 dan Liply dari Prancis 1806 sampai 1888. Dalam karyanya History of Civilization in England, Buckle meneruskan ajaran-ajaran yang sebelumnya tentang pengaruh keadaan alam terhadap masyarakat. 1. Auguste Comte. Salah satu teori dikemukakan Auguste Comte yaitu hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap dalam teori sosiologi secara singkat memberikan penjelasan tahap atau tingkatan intelektual dalam perkembangan manusia. Berikut ketiga tahap perkembangan manusia dalam kajian tokoh sosiologi menurut Auguste Comte. 1. Tahap teologis menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dikendalikan oleh kekuatan gaib. Tahap ini dibagi menjadi 3 yaitu fatisisme, politeisme, dan monoteisme. Tahap metafisik merupakan tahap transisi teologi menuju positif. Tahap ini ditandai dengan kepercayaan hukum Tuhan yang diseimbangkan dengan pemikiran manusia. 3. Tahap positifis ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Manusia memusatkan perhatian pada data empiris untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Herbert Spencer adalah suatu tokoh sosiologi yang lahir pada tahun 1820 dan beliau wafat pada tahun 1903. Spencer sendiri merupakan filsuf yang berasal dari negara Inggris, tergolong sebagai tokoh sosiologi klasik. Salah satu karya Spencer tentang sosiologi ialah mengenai pandangannya terhadap lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga politik, dan pengendalian yang terjadi akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Selain pandangan tersebut, Spencer juga merupakan pencetus daripada teori evolusi sosial yang sampai saat ini teori tersebut masih dikaji dalam perkembangan ilmu sosiologi di banyak perguruan tinggi di dunia, termasuk di Indonesia. 3. Emil Durkheim. Tokoh sosiologi kedua adalah Emil Durkheim yang mengemukakan dalam teori sosiologi klasiknya bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh anggota masyarakat adalah cara membentuk keteraturan sosial. Keteraturan sosial dapat meningkatkan integrasi dan solidaritas sosial. Integrasi adalah kemampuan beradaptasi cara berkontribusi antara kelompok satu dengan kelompok yang berbeda. 4. Max Weber. Max Weber adalah salah satu tokoh dalam disiplin ilmu sosiologi, terutama yang menerangkan tentang pengaruhnya ekonomi terhadap sosiologi. Dalam perkembangannya, tokoh sosiologi memberi masukan penting dalam cabang ilmu sosiologi, khususnya sosiologi ekonomi. Selain dikenal sebagai tokoh ilmu sosiologi, beliau juga dikenal sebagai seorang agamawan yang mengeluarkan tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. 5. Karl Marx. Menurut Karl Marx, dalam teori sosiologi yang terkenal adalah mengenai kelas sosial yang ternyata dalam pandangannya kelas sosial dapat memberikan tekanan pada kehidupan masyarakat. Karl Marx menggolongkan masyarakat kapitalis dalam 2 kelas, yaitu kelas pemilik modal atau berjuis dan buruh atau proletar. Pada zaman industrialis, aliensi terjadi karena pemilik modal atau borjuis menguasai proses produksi, produk, dan jam kerja para buruh. Atau Ritzer tahun 2004. Kondisi tersebut merupakan keterasingan atau aliensi yang dialami oleh kaum buruh atau proletar. 6. George Simmel. Tokoh sosiologi yang selanjutnya adalah George Simmel yang lahir pada tahun 1859 dan beliau wafat pada tahun 1919. Teori yang dijelaskan oleh George Simmel ini salah satunya mengenai tindakan sosial dan tingkat interaksi individual. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.